Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai adab-adab sebelum tidur, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berikut penjelasannya. Pertama, berwudu dan berbaring ke sisi kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnul Qayyim menjelaskan, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan namun membuat seseorang semakin malas. Kedua, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falah, dan surat An-Nas, masing-masing sekali. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, surat Al-Falah, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan, kemudian ada orang yang datang mencuri makanan namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakannya padahal dia itu pendusta. Dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, membaca doa sebelum tidur. Dari Hudzaifah, ia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu, ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, tidur di awal malam. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka begadang setelah sholat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Al-Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat Isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua agar bisa melaksanakan amalan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.